komisi. Saya akan memaparkan wakili dari kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kami. Topik 4 yaitu sekolahku yang binika. Adapun capaian pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas binika di sekolah. Dan yang kedua, mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Mulai dari diri, ada pertanyaan pematik. Yang pertama, Bapak Ibu, ada berapa ragam suku di sekolah Anda? Dan yang kedua, Bapak Ibu, bahasa apa saja yang digunakan di sekolah Anda? Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tantangan apa saja yang dihadapi dalam perwujudan budaya dalam toleransi di sekolah? Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tindakan apa yang dilakukan untuk menghargai keberagaman agama yang ada di sekolah Anda? Prolog, di Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tiap daerah memiliki keragaman suku, budaya, agama, ras, pakaian, adat, bahasa yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah di bawah ini terdapat beberapa gambar pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas daerah yang sesuai dengan yang ada di Indonesia. Nah, tugas Bapak Ibu menjodohkan gambar tersebut dengan nama daerah yang sesuai dengan ciri khas yang dapat dilihat. Mohon maaf, ini saya mengambil sesuai dengan di lapangan, di sekolahan saya itu kan sekolahan yang campur, campuran. Jadi memang suku-suku ini yang saya unggah itu benar-benar ada di sekolahan saya seperti itu. Saya mewakili kelompok, Mohon sewu. Nah, ini jadi menjodohkan. Ini ada di mana ada suku-suku, ada 6. Saya menampilkan 6 suku yang ada yang terdapat di sekolahan Padunawati. Nggih, monggo. Menjodohkan. Banyak ya Bapak Ibu, hanya 6 saja. Saya memberikan sampelnya, contohnya hanya 6. Di mana ada suku Bali, ini adalah suku apa Bapak Ibu kira-kira ini? Banjar. Banjar, betul sekali. Ini adalah suku Madura. Madura. Iya, betul. Kalau ini suku apa Bapak Ibu? Jawa Timur ini. Jawa Timur. Cak Ning dan Cak dan Ning, nggih. Dan yang berikutnya, nggih. NTT. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah ini suku Ambon Manise. Ambon Manise, betul sekali. Nggih, ini adalah 6. Saya mengambilkan 6, nggih. Terus berikutnya itu kan pakaian adat. Berikutnya adalah rumah adat, Bapak Ibu. Ini saya juga mengambilkan 6 sesuai dengan sukunya. Cuman kita acak menjodohkan. Kira-kira yang pertama ini gambar apa, Bapak Ibu? Apa itu? Hanoi. Bukan. Bukan ya? Hanoi, ini Vietnam. Suku mana? Hanoi itu Vietnam. Maaf. Madura ya itu? Bukan Madura. Apa? Nggih. Bukan. Rumah adat NTT. Iya. Ini adalah saya sendiri juga enggak hafal ini gimana ini ya. NTT Bu. NTT Rote. Bu siapa tadi ya, nggih. NTT Rote. Rote Dau itu Bu. Yang kedua Bapak Ibu, ini daerah mana, ini suku mana, rumah adat suku mana ini? Mana Bu ya? Itu kayaknya di Kalimantan kalau gitu ada panggung-panggungnya, enggak ya? Tidak, saya tidak menyebutkan Kalimantan tadi. Nggih. Apa ya? Jawa. Ambon. Ambon. Nggih. Terus ini yang ketiga. Sumatera.
Kalimantan. Banjarmasin. Banjar. Nggih, tadi kan saya menyebutkan ada suku Banjar. Terus ini Jawa Timur. iya. Nah, itu Bali, nomor 5 Bali. Iya, yang ini Bali. Nomor 5 Bali. Ya. Ayo, ini antara 4 dan 5, nggih, Bapak Ibu. Antara 4 dan 5. Tadi ada suku apa saja? Nomor 6. Coba diingat. Rumahnya Bu Arum. Dalam. Ini nomor berapa, Bu? Ini rumah Bu Arum, nomor 6. Nomor 4. Nomor 6. Rumahnya Bu Arum. Joglo. Joglo, betul sekali. Ya, ini adalah rumah adat suku Jawa, nggih, Joglo. Kalau yang nomor 4 berarti rumah adat mana yang belum disebutkan tadi? Rote. Belum. Ayo Bapak Ibu, ini barusan Itu loh ya kemarin. kalau nggak Madura ya Betawi. Betul sekali, ini Madura. Madura Ini ya? rumah adat Madura, nggih, rumah adat. Madura juga panggung ya ternyata. Iya, ada panggung, bahkan di setiap rumahnya itu Ibu, di depan Di rumahnya Sumenep itu, biasanya rumah adat Sumenep. ada tempat untuk musola kecil gitu. Jadi setiap rumah itu ada musolanya, Iya, betul. Nggih. Karena saya pernah lihat Sumenep, di Sumenep. sana, nggih. Terus kalau tadi adalah rumah adat, sekarang adalah makanan. Ini Sudah lapar makanan ini. apa ini? Sudah lapar Lapar ya? ini, Bu. Ya Allah, ngeleh. Untung nggak bulan Ramadan ya. Pasti. Oh iya, betul. Ya Ini saya Allah. lapar lagi. Iya. Ini Gudeg. Itu Jogja. Bukan gudeg itu. tadi Jogja, saya tidak gudeg. menyebutkan. Bukan. Gudeg Jogja kan, Daniel ngeyel. Nasi lemak Banjarmasin. Betul. Ini adalah dari Banjarmasin. Pak Alfi tadi yang menjawab ya. Pak Alfi berarti pernah. Pak Alfi apa Pak? Pak Alfi saya, tadi? Bu. Pak Sigit, Bu. Pak Sigit. Warung jahat. Oh, ya Allah, maaf Pak Sigit. Ampuni saya, Pak Sigit. Yang berikutnya ini adalah, ayo dari mana ini? Sate. Madura. Satenya dari Madura. Tak iya. Ayam betutu. Ayam betutu, betul sekali dari Bali. Yang Oke. betutu. Dan yang terakhir Sayur tiga, bening. tiga. Nomor 4 sayur bening. Bukan. Wede Muji. Apa ya? Apa itu, Bu? Itu Jagung nggak masakan jadi. NTT. Adonan Ya, dadar dari jagung nggak jadi itu. NTT itu. Dari NTT. Oh, sop Jagung. sayur, Bu. Ya, sayur ini ada Jagung. jagungnya. Bubur jagung. Kalau Manado. Bubur Manado. Lupa saya. bukan Ibu dari NTT. Itu NTT. Ibu bisa apa? Mungkin bisa Catemak. jawab. Ini tadi yang mencari Bu bisa apa ini tadi? Catemak gitu. Catemak. Catemak. Itu makanan yang seperti apa, Bu? Bisa apa? Saya baru melihat dari apa gitu. Sayur apa-apa. Jagung, bahan utamanya Oh, dari jagung. jagung. Itu jagung, Bu. Oh. Bahan Jagung utamanya sama jagung. Iya. Oh. Ya. itu loh. Itu sayur apa lauk, Bu? Bisa apa? Itu kalau di tempat kita ya dianggap sebagai seperti bubur kacang hijau atau apa gitu. Jadi Oh, bukan Ya. bubur ya sejenisnya. jenisnya ya. Jenis bubur Jenisnya. gitu ya. Oh, nggih. Tapi memang kalau rasa-rasanya bisa dimodifikasi tergantung kita. Oh. Ya. Menarik ini, Bu. Bisa apa? Udah dicampur Emang prigen buji tuh, bisa ya. apa nih? Dicampur. Dalam kalau dicampur nanti jadi gado-gado, Pak. Gado-gado. Iya. Iki tambah sore tambah guyu. Yang nomor 5 rujak cingur. Betul sekali Pak Bayu, langsung Pak Bayu apa Pak Ariswara ini yang Pak langsung Bayu, Bu. hafal. Pak Bayu. Pak Bayu. Tak kira itu tadi Nomor iga. 6 papeda. Iya, Pak Beda. Betul sekali. Kuliner apa semua. Nah, hafal, betul. Kalau Papeda, kuliner lem. hafal semua. Baik, itu adalah Bu, Dari- saya pesan, Bu. oh pesan, nggih, siap. Bisa Pak, monggo dicatat nggih. JMK kalau kirim, Pak. Pak Eko nanti saya Kok kirim. emang Bu. ini warung. Jujur nggih Bapak Ibu, tadi saya tuh sebelum saya tampil tuh saya nervous. Waduh, ya Allah, saya gitu saja. Mbak Esteh. Ternyata Masya Es jeruk Allah. nggih, Bu. Warung es jeruk satu nggih.
Oke, itu adalah tampilan Bapak Ibu dari kita dari kelompok tadi mengambilnya terinspirasi dari sekolahan yang ada di Surabaya. Saya bercerita bahwa di sekolahan tempat saya berada itu ternyata beragam dan yang dominan itu adalah dari suku Madura dengan suku Jawa. Bahkan kita terkenal dengan bahasa Timur, Inggris Timurnya untuk suku-suku Madura. Nah, dari keberagaman itu otomatis agama pun kita itu beraneka ragam. Ada yang beragama Hindu, kan ada yang dari Bali. Terus ada yang dari NTT, itu juga rata-rata sama Ambon, terus sama Madura dan Jawa. Nah, kalau yang dari Ambon, dari NTT, rata-rata mereka adalah Nasrani, Bu, Bapak. Terus yang dari Jawa dan dari Madura itu otomatis mayoritas adalah beragama Islam. Nah, apakah ada etnis lainnya? Etnis lainnya ada. Kita juga ada yang dari Chinese, bahkan ada yang dari Arab. Tetapi saya tidak memunculkannya karena saya menganggap itu bukan suku yang benar-benar asli dari Indonesia. Saya hanya memunculkan 6 tadi yang sesuai benar-benar yang ada di Indonesia kita, suku-suku tersebut. Saya terinspirasi dari situ, akhirnya muncullah saya menyebutkan suku-suku yang ada di sekolahan saya berada, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi, terutama ketika dalam pembelajaran, Bapak Ibu, kita itu kadang sampai kebingungan karena ketika saya menjelaskan, saya kan sendiri dari orang Jawa dengan logat yang lemah lembut, saya juga berasal dari daerah, saya masih medok. Bahasa saya sendiri pun itu masih terbawa. Jadi otomatis saya tidak bisa menggunakan bahasa baku yang sempurna. Dan ketika saya menyampaikan, itu kadang-kadang, terutama di dalam bahasa, itu ada anak yang pakai bahasa Madura, sampai saya juga kadang gemes karena orang Madura itu suara intonasinya keras. NTT, Ambon itu juga keras, kadang beta punya seperti itu. Aduh ya Allah, sampai saya seperti itu gitu. Terus kalau untuk tetap biasanya sampai saya mengingatkan, tolong pakai bahasa Indonesia yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Terus mengenai keagamaan juga seperti itu, karena ada agama Hindu, ada agama Kristen, agama Islam. Nah, jadi ada momen-momen tertentu di hari-hari tertentu atau di bulan tertentu untuk yang beragama keagamaan itu diadakan retreat. Terus kita juga yang Islam itu diadakan luar kota nih Bapak Ibu, itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Itu diadakan namanya hari lah. Nah, itu kemarin baru saja diadakan seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Bahkan bahkan makanan kadang-kadang anak-anak juga ada yang bawa. Ketika mereka barusan pulang dari istilahnya kampungnya, ya kampung halamannya, mereka membawa oleh-oleh dan gurunya atau teman-temannya itu diicipin gitu. Dari situlah kita keberagaman Bhinneka Tunggal Ikaan, kita benar-benar merasakan, oh ternyata di sana makanannya seperti ini, oh ternyata bahasanya seperti ini, oh agamanya seperti ini. Kadang-kadang saya juga sampai bertanya, setelah waktu senggang, di waktu istirahat atau apa, seperti itu saya bertanya, kalau kamu pulang ke sana itu berapa kali sehari, kamu pulang ke Bali berapa kali sehari, saya seperti itu. Kadang adatnya seperti apa, seperti saya lebih tanya langsung ke anaknya tersebut. Bahkan kemarin ketika ada P5 itu pelajaran pelajaran sejarah kan ada mengumpulkan artefak. Nah, siswa yang dari Bali tersebut membawa sebuah tengkorak, ternyata itu tengkorak monyet yang dibawa. Seperti itu. Dan itu masih mengandung mistis katanya, tapi bukan saya, tapi dari teman sejarah itu tadi. Itu yang bisa saya paparkan Bapak Ibu ke Bhinneka Tunggal Ikaan, keragaman yang ada di tempat saya mengajar. Mungkin untuk konsepnya adalah implementasi nilai toleransi di sekolah, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebhinekaan area untuk memasuki nilai toleransi di kelas. Berikutnya adalah kesimpulan. Program pendidikan di sekolah ini dilarang untuk membangun pemahaman
yang mendalam tentang keberagaman dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, serta kerjasama antar kelompok. Melalui pendekatan ini, sekolahku yang Bhinneka berkomitmen untuk membentuk generasi yang lebih terbuka pola pikirnya, toleransi, dan mampu bersatu dalam keberagaman masyarakat global. Demikian yang saya paparkan dari kelompok 4. Mungkin ada masukan atau saran dan kritik yang sifatnya memberi perbaikan pada kelompok saya terima dengan, kami menerimanya dengan legowo. Monggo. Terima kasih Bu Arum dan kelompok 4. Monggo Bapak Ibu yang mungkin berdiskusi dengan kelompok 4 ini berkaitan dengan sekolahku yang Bhinneka tadi. Kita mengambil contoh sekolahnya Bu Arum di SMA Barunawati ya Bu. Terus. Mohon izin Pak Wahyu mau bertanya. Monggo Bu Nur. Bu Arum sekolahnya di mana Bu? Surabaya, SMA Barunawati Surabaya itu. Oh, di sana memang banyak sukunya ya Bu, kalau anak-anak peserta didiknya di sana itu. Jadi berapa suku tadi Bu? Ada 6. Saya mengingat itu ada 6 suku. Tadi saya mendengar kata kayak ada suku Arab gitu yang nggak ditulis itu Bu. Itu kira-kira kenapa Bu? Apa enggak dikucilkan atau gimana gitu nanti? Enggak. Kalau terkucilkan tidak. Cuman ketika saya ada yang dari etnis Cina dan etnis Arab, tidak saya munculkan seperti itu, karena kan kalau saya menganggap etnis Cina dan etnis Arab itu kan adalah mereka itu bukan aslinya ya, istilahnya pendatang yang ada di Indonesia dan kemudian menetap di Indonesia seperti itu. Saya tidak memasukkan karena minoritas. Ya, hanya 1 atau 2 saja seperti itu. Tapi kalau untuk acara-acara semisal ada perayaan di Cina atau di acara-acara khusus Arab itu tetap ya? Ya, diberikan izin Ibu. Kan rata-rata juga Islam toh, jadi otomatis gabung dengan kita, suku Jawa dan suku Madura seperti itu. Seperti Isra Mi'raj gitu. Nah, itu kita tetap memperayakan. Mereka bergabung. Yang suku agama Islam kita akan merayakan. Terus nanti yang agama Nasrani selain agama itu seperti apa? Ada ruangannya tersendiri. Seperti itu. Juga kita tetap masuk, tetapi ketika kita katakanlah memperingati Isra Mi'raj, kita atau maulutan ya. Kalau Surabaya itu maulutan itu besar-besaran Ibu, Surabaya dan Madura. Jadi kita memakai baju putih-putih, nuansa putih-putih, kita membawa makanan terus nanti kita itu setelah sholat duha, terus kita itu nanti tukar makan makanan di lapangan Ibu. Jadi gitu. Semua siswa gurunya juga. Jadi wali kelas mendampingi siswa-siswanya itu. Jadi kita beber apa itu namanya? Seperti bukan karpet ya, semacam karpet tapi yang berasal dari plastik seperti itu. Terus bagi yang beragama lain sudah dihimbau, silahkan diberikan ruang tersendiri, Bapak Ibu. Diberikan ruang tersendiri juga mereka membawa makanan, tapi dengan bajunya yang bebas dan sopan seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Menarik Ibu Arum ya untuk ini keberagaman di sekolahnya. Mungkin kalau di universitas kan ada yang namanya CCU itu ya, Cross Cultural Understanding itu. Jadi mungkin kayak ada festival, ada Culture Day atau mungkin Hari Budaya gitu, mungkin tiap siswa yang punya stand apa gitu mungkin pas di pensi atau apa gitu mungkin bisa jadi gitu. Bisa. Yang jaga stand pakai baju adat terus membawa makanan tadi mungkin rujak cingur terus apa tadi yang dari NTT apa tadi Bu? Catemak apa tadi? Catemak Cimori. Catemak. Jadi bisa jadi proyek kebinekaan tadi. P5.
Ya, monggo Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan atau didiskusikan ini. Oke, kalau tidak ada mungkin sepertinya cukup Bu Arum. Nggih. Nggih. Mungkin bisa sesi sudah ditutup belum kali Bu Arum nggih? Belum. Belum, mungkin mau Belum, nggih. Matur nembah nuwun atas masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, beri aplaus